Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka adapun yang kedua, bagi seorang dai yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah, selain mempunyai akhlak yang mulia, yang kedua adalah selalu mura'atu di dalam dakwahnya, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Di dalam dakwah dia harus selalu memikirkan terus hikmah agar tidak membuat lari kaum muslimin dari dakwah ahli sunnah, membuat lari kaum muslimin dari dakwah Islam, dan kaum muslimin menjadi cinta kepada agamanya dan bangga kepada agamanya. Maka ini jalan yang kedua dari metode dakwah Nabi. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Ash'ari, yang mana lafadznya sama, bahwa Nabi Muhammad SAW idza ba'atha ba'tsatan, jika Nabi mengutus dai-dai untuk berdakwah, Nabi mengumpulkan mereka dan mengatakan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Maka jadikanlah dakwah kalian mengajak kepada Islam, manusia itu mencari cinta kepada Islam. Permudahkanlah perkara-perkara Islam kepada mereka. Wa basyiru wala tunaffiru, dan jangan kalian menjadikan mereka benci dari agamanya, mereka benci dari manhajnya yang hak. Maka dai ilallah seperti di dalam ma'had ini, orang-orang yang datang belajar kepada kita beraneka ragam. Ada di antara mereka para santri yang menginginkan kajian-kajian yang berlevel tinggi, maka kita berikan. Mengajari mereka Sahih Al-Bukhari dengan dihafalkan sanadnya. Juga memberikan pelajaran berbahasa Arab full, seperti setiap asar. Memberikan pelajaran bahasa Arab dengan full Arabic, karena mereka memang menginginkan perkara itu. Namun di antara kita ada para bapak-bapak, ada para pengurus dari ma'had, dari yayasan. Maka mereka datang, kita berikan apa yang mampu bagi mereka. Kita berikan pelajaran-pelajaran Arba'in An-Nawawi, Usul Ats-Tsalatsah, dan yang lainnya yang mudah-mudah. Maka yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, jadikanlah mereka cinta kepada manhaj mereka. Dan tidaklah jika kita mempunyai masalah dengan satu bapak, dengan santri, kemudian kita mengusirnya, kemudian kita menjadikannya bagaikan musuh besar di dalam pondok ini, sehingga kita mengatakan, awas kamu jangan belajar dengan saya, jangan sholat di sini, sholat di sana, di luar sana. Maka membuat manusia lari. Yang tadinya harusnya dia mencintai agamanya menjadi membenci, karena seperti itu tadi. Dan yang tadinya ingin belajar jauh-jauh di pondok tersebut, maka akhirnya mencari pembelajaran dari kelompok-kelompok yang sesat. Maka Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Dan begitu pun dari segi praktek. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yang asal hadis ini muttafaqun alaih dari Anas, tentang al-A'rabi dakhala ilal masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Seorang badu kencing di masjid. Dia tidak tahu hukum masjid, karena dia nomaden, hidup badu dengan binatang-binatang ternaknya. Dipikirnya semua tempat boleh kencing. Masuk ke masjid, kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka seluruh manusia ingin memberhentikannya, memukulnya, menariknya. Apa kata Nabi yang berakhlak mulia dan masuk kepada kaidah yassiru wala tu'assiru, jadikan mudah untuk orang-orang awam ini, jangan kau jadikan susah. Wa basyiru wala tunaffiru, jadikan orang awam yang tidak tahu hukum kencing di masjid ini menjadi cinta kepada agamanya. Jangan
keras sehingga mereka membenci agama Islam. Apa kata Nabi? Da'u, biarkan dia. Akhirnya dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan untuk mendatangkan satu ember air dan disiram, habis perkara. Najasah di masjid disiram, habis perkara. Namun apa yang ada di balik itu? Akhlak yang mulia yang menyebabkan A'rabi, orang yang baru masuk Islam dan awam ini menjadi cinta kepada Nabi dan cinta kepada sunnah dan cinta kepada agama Islam. Dan poinnya di sini di saat Nabi melarang, da'uhu, maka biarkan dia. Ma bu'istum litaksir, bal bu'isna litaisir. Maka tidaklah kalian itu diutus menjadi dai-dai dan mengikuti Muhammad menjadi litaksir, menjadi dakwah ini susah, menyebabkan orang lari. Tetapi kita diutus litaisir. Maka kita diutus untuk mempermudah agama ini. Maka biarkan kencing sehingga dia selamat dari sakit UTI, urinary tract inflammatory, ataupun radang dari saluran kencing, dikarenakan diberhentikan secara langsung. Dan dia terfokus kencingnya kepada satu titik, tidak ditarik menjadi kepada pakaiannya ataupun pakaian para sahabat. Maka da'u, innama bu'isna litaisir, ma bu'isna litaksir. Bahwa kita ini diutus dalam berdakwah tidak menyulitkan manusia, tetapi mempermudah kepada seluruh manusia. Maka dari dakwah juga tentang mengajak kepada manusia cinta kepada agamanya, seperti hadis yang datang dari Abi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala rajulun ya Rasulullah, la akadu usalli mimma kana hada rajul yutalli fina, yutawwilu fina. Maka aku tidak akan sholat lagi di saat ada orang yang menjadi imam yang panjang. Ada seorang imam yang membaca sholat panjang sehingga orang ini tidak mau sholat berjamaah lagi. Apa kata Nabi? Ghadiba ghadban syadida fa khataba khutbatan. Dan dia melaksanakan khutbah di depan manusia. Ya ayuhan nas, inna fikum munafirun, inna fikum munafirun. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat manusia lari dari agamanya. Fa idza kunta imaman falyukhaffif 'alan nas. Maka jika kalian menjadi imam, ringankanlah manusia. Ringankanlah manusia. Fa inna fihim marad wal ajz wa hajatin. Karena dari makmum itu ada yang sakit dan ada yang butuh untuk berjual beli, untuk menanam tanaman di waktu pagi. Maka jangan terlalu panjang. Seperti itu. Maka inilah dari metode dakwah yang kedua yang harus dimiliki oleh dai-dai ilallah. Basyiru wala tunafiru. Jadikanlah seluruh manusia cinta kepada sunnah. Bukan orang-orang yang sudah bermanhaj ahli sunnah dijadikan membenci kepada sunnah karena akhlak kita yang buruk. Dan mereka yang ingin belajar kepada kita tolak, akhirnya belajar kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka perkara yang ketiga, barakallahu fikum, dari dakwah Nabi yang menjadi tauladan kita di dalam kesuksesannya berdakwah sehingga banyak masuk kaum muslimin kepada Islam, yang wajib kita ikuti, yuqaddimu maslahati diniyah min aghrad as-syakhsiyah. Maka lebih mendahulukan dakwah kepada Allah, keuntungan dakwah kepada Allah daripada permasalahan duniawi. Maka seorang dai, jika dia tersinggung dengan muridnya
Karena muridnya mengingatkan, ya Ustaz ini salah, marah. Atau muridnya menyelisihi manhaj dari fikih akidah, maka dia marah, dinasehati oleh muridnya. Atau ada pengurus yang lain yang mengingatkan jika dia salah, kemudian marah. Maka karena dia mementingkan permasalahan pribadi, dijadikanlah orang-orang yang menyelisihinya musuh. Maka jangan berbicara dengan dia, diboikot. Semua murid-muridnya yang lain jangan berbicara dengan dia. Berani berbicara dengan dia, jangan belajar dengan saya. Keluar dari pondok ini. Maka dakwah akhirnya hancur, luluh lantak. Para salafiyun yang cinta kepada dakwah akhirnya akan bubar. Dan jika masih tetap duduk mungkin karena banyak perkara-perkara yang dia tidak bisa keluar, harus menjual rumah ataupun sebagainya, maka di sini pelajaran bagi kita, bagi dai yang ada di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dan para pengurus. Maka yang ketiga adalah lebih mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi. Di antaranya hadis yang kita lewati di pelajaran Sahih Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari. Lama kana Rasulullah SAW fi safar fa'arada ilaihi al-a'rabi. Di saat Nabi sedang safar bersama para sahabatnya di jalan, kemudian menghalangi jalan orang Badu. Fa'akhadha bizimami naqatih, dan memegang tali pelana dari untanya ini. Maka Nabi terkaget. Ini siapa orang? Apakah mau membegal dan sebagainya? Maka Nabi kemudian mendengar dari orang ini berbicara. Namun karena Nabi takut pertanyaan orang ini tidak dipahami oleh Nabi, akhirnya Nabi melirik kepada sahabat, apa yang terjadi dengan orang ini? Menahan kita di jalan dan memegang tali kendali unta Nabi dengan keras karena orang Badu. Maka kata para sahabat, qad wufiqa ya Rasulullah, qad hudiya ya Rasulullah. Dia orang Badu yang akhlaknya memang seperti itu, tapi dia telah diberikan hidayah oleh Allah, ingin bertanya tentang agama Islam. Maka Nabi mengatakan, mada sa'alta fa'ada. Maka dia mengulang pertanyaan tersebut. Ya Muhammad, diriwayat ya Rasulullah, akhbirni bima yudkhiluni ilal jannah wa yubaidni minan nar. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bagaimana caranya masuk kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu pertanyaan dari Badu yang di sini zahirnya tidak mempunyai adab, yang mana dia menghalangi Nabi di saat Nabi safar dan memegang unta Nabi dan memegang pelana unta Nabi. Maka Nabi kaget. Maka apa jawaban Nabi? Apakah Nabi di sini marah? Mendahulukan kepentingan pribadi, merasa tersentak, merasa marah, kemudian mengumpatnya dan mengatakan pergi dari sini. Tidak. Nabi mementingkan agama. Ada apa dengan orang ini? Kata para sahabat, telah diberikan hidayah. Maka akhirnya Nabi menjawab dengan penuh jawaban yang menyebabkan dia akan masuk kepada surga. Apa kata Nabi? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahmah wa da'in naqah. Maka dikatakan oleh Nabi, kamu ingin masuk surga dan terjauh dari api neraka? 4 perkara. Pertama, menyembah Allah tanpa menyekutukannya, salat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, silaturahim, sambung rahim-rahim kalian. Dan yang kelima, please biarkan untaku. Please jangan kau tarik kekang-kekang untaku itu, biarkan. Maka lihat akhlak Nabi. Apa yang ditanyakan tentang kepentingan dia ingin masuk surga diberikan. Namun permasalahan pribadinya dia marah dan kaget dengan orang ini, diakhirkan dengan menyebut, sudah dijawab, itulah penyebab masuk surga, sekarang lepaskan untaku. Dengan penuh hormat Nabi. Maka ini adalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mendahulukan kepentingan agama Islam
menyebabkan masuk kepada Islam manusia itu didahulukan daripada marah, daripada sakit hati. Lancung ini murid kepada guru, katanya. Lancung ini pengurus, siapa kau? Kau di sini karena aku, maka keluar dari sini. Jangan belajar dengan kami. Akhirnya hancurlah dakwah. Mementingkan kepentingan pribadi, egois, mementingkan arogan, sifat sombongnya, merasa dirinya best of the best, core of the core, number one di ma'hadnya, dia sebagai pembina. Tidak seperti itu. Dan begitu pun contoh yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah tentang pertanyaan Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada suatu hari perkara dalam dakwahmu itu sangat menyakitkan hati lebih dari perang Uhud? Karena di perang Uhud kaum muslimin dalam kekalahan. Ada, kata Nabi, di saat kami diutus ke Taif, maka Nabi datang ke Taif, kemudian orang-orang Taif tidak mau menerima dakwah Nabi dan mencela Nabi dan mengejek Nabi dan seterusnya. Sampai di beberapa riwayat disebutkan melempari Nabi. Maka Nabi dalam keadaan dipermalukan dan penuh darah, diutuslah oleh Allah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memerintahkan malaikat penjaga gunung. Karena desa Taif itu dikelilingi oleh gunung, maka Jibril diperintahkan Allah, Jibril pemimpin para malaikat memerintahkan malaikat penjaga gunung. Untuk apa? Bantu Muhammad. Tidak tanggung-tanggung. Dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada penjaga gunung. Tidak dari Kapolda kepada Kapolres, dari Kapolres kepada Kapolsek, tidak. Maka langsung malaikat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, laqad sami'tu ma yaqulu qaumak. Wahai Rasulullah, aku telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu, menghinamu, tidak mau masuk kepada Islam dan melemparimu dan sebagainya. Masyi'ta ya Rasulullah, idza aratta an akhshifa bi akhshabain, maka kamu bebas ya Rasulullah. Perintahkan aku menghancurkan bukit-bukit ini, semuanya jatuh menimpa rumah-rumah mereka. Bisa aku lakukan demi engkau wahai Rasulullah. Lihat Nabi diejek, ditipu. Katanya mereka akan datang masuk Islam. Nabi datang dari Madinah ke Taif ataupun dari tempat yang jauh. Maka setelah itu mereka tidak mau masuk kepada Islam, mengejek Nabi, melempari Nabi. Penghinaan yang besar. Namun apakah Nabi melihat kepada perkara lebih mendahulukan egoisnya, lebih mendahulukan arogannya? Saya seorang Nabi, malaikat-malaikat menolong saya. Apakah arogan Nabi di saat datang malaikat penjaga gunung? Wahai Muhammad, kami hancurkan desa mereka, kami ratakan dengan kami jatuhkan bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Nabi mengatakan, la bal ud'ullah an yukhrija min sulbihim man yad'u ilallahi wahdah. Tidak, bahkan katakan kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka yang berbuat keburukan tadi kepada saya, melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka kepada istri-istri mereka, melahirkan orang-orang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan tauhid kepada Allah. Lihat Nabi tidak mendahulukan egoisitasnya, tidak mendahulukan arogansinya. Malaikat bisa menghancurkan apa yang diinginkan oleh Nabi karena Nabi sakit hati. Namun ini dakwah, ini kepentingan permasalahan dakwah. Maka biarlah aku sakit hati, biar mereka hidup. Namun aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan dari tulang-tulang sulbi mereka yang tidak mau masuk kepada Islam itu menjadi kelak the next generation, orang-orang yang soleh, yang melaksanakan tauhid. Ini perlakuan Nabi. Dan yang terakhir, dari dakwah Nabi yang sukses, mendoakan dan berbuat baik kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Jika muridnya salah, maka diberitahu dengan yang benar dan diberikan doa-doa yang benar. Seperti contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ataupun Al-Bukhari dari Abi Bakrah.
di mana Abu Bakrah masuk dalam keadaan masbuk dan dia tidak mengetahui bagaimana hukumnya masbuk. Yang penting dia masuk ke pintu, Nabi Muhammad sedang ruku. Maka dia Allahu Akbar ruku di pintu, kemudian berjalan dalam keadaan ruku sampai kepada shaf. Ini salah. Namun dia melihat dirinya mungkin itu yang benar, karena banyak di dalam hadis, jika kamu dapati imam ruku, rukulah. Jika kamu dapati imam sujud, sujudlah. Dia masuk ke pintu, didapati Nabi ruku, maka rukulah. Dipikirnya dia ruku mulai dari pintu dan berjalan dalam keadaan ruku. Ini kesalahan. Maka Nabi yang mengetahui itu dan menasehati dengan mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Maka didoakan, semoga Allah menambah semangat kamu karena dia tidak mengetahui hukum. Dan jangan diulang lagi kesalahan ini. Dan banyak contoh yang lain. Kita ringkas hadis Jabir juga. Di saat Nabi mendengar khabar Jabir menikahi perempuan. Maka ditanya, ya Jabir, tazawajta sahiban am bikra? Tazawajtu sahiban ya Rasulullah, li'anna Abdullah mata fi Uhud wa tarakatis abanat wa urid an tazawaj bi sayyib likai maslahati akhwati. Maka maknanya, wahai Rasulullah, aku menikahi janda dikarenakan aku ingin janda itu membantu adik-adikku. Karena Abdullah bapaknya Jabir meninggal di medan perang Uhud, meninggalkan 9 putri yang masih kecil, butuh disuapi, butuh digantikan pakaian, butuh dimandikan. Kalau Jabir menikahi perawan, mungkin perawan ini hanya sekadar akan manja kepada Jabir. Namun di sini Jabir sengaja di masa mudanya, dia baru 20 tahun pada saat itu, ataupun 19 tahun ataupun 17 tahun, sengaja menikahi janda untuk mengasuh dari adik-adiknya yang masih kecil. Apa kata Nabi? Khairan, khairan. Semoga menjadi kebaikan bagi kamu. Idan barakallahu lak. Maka inilah dari sistem yang diajarkan oleh Nabi. Dari 4 perkara yang kami sebutkan. Pertama, berdakwahlah wahai ibadallah dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, meskipun mereka orang-orang yang sesat, namun akhlaknya mulia. Berapa manusia tersilaukan dengan akhlaknya yang mulia dan tidak peduli dengan kesesatannya, dan mereka ikut tersesatkan. Dan yang kedua, dengan berdakwah itu memudahkan kepada orang-orang yang belajar dengan kita, dimudahkan memahami kitab Al-Quran dan Sunnah, dimudahkan dalam beragama, tidak keras, tidak sedikit-sedikit marah keluar dari sini dan sebagainya. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi, seperti tadi kami sebutkan. Dan yang keempat, banyak mendoakan murid-murid dan santri-santri. Maka ini adalah dari metode dakwah ahli sunnah. Maka wahai saudara-saudaraku da'i ilallah, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Nabi Muhammad dalam berdakwah. Niscaya seluruh kaum muslimin akan masuk kepada manhaj yang hak. Seluruh bahkan orang-orang kufar Yahud dan Nasara akan masuk kepada Islam jika kita berdakwah dengan akhlak yang mulia. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia. Maka kami memohon kepada Allah agar Allah menjaga negeri Indonesia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah yang besar dan yang kecil. Dan Allah menjaga rakyat Indonesia dari KKB, dari orang-orang yang memberontak kepada pemerintah kita. Dan juga kita mendoakan kepada para pemimpin kita agar selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan hidayah. Allahumma hdi wulata amrina. Maka wahai Allah, berikanlah kepada pemimpin kami Pak Jokowi dan staf-staf kementeriannya diberikan hidayah dan bimbinganmu, sehingga mereka memimpin negeri ini di atas sunnah-sunnahmu dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kami yang wajib taat kepada mereka, seperti ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
maka kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah, sehingga Indonesia akan menjadi negeri gemah ripah loh jinawi, jaya raya, kaya raya. Dan yang terakhir kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban warzuqna ilman nafi'an wa taqabbal minna a'malana. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah ruah dan halal, dan terimalah dari ibadah-ibadah kami, dan berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stau tarasu sau sufufakum sallu fini alikum khaliful yahud. Rapatkan, luruskan, salatlah dengan sepatu dan sandal kalian menyelisihi al-yahud wan nasara. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, falasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsibu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal
الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.